Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada detik ini Allah masih menganugerahkan kita dua nikmat yang amat sangat besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Maka hendaknya kita dapat menyadari hal tersebut dengan cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana rasa syukur itu dilimpahkan dengan kita senantiasa beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan bagi kita semua, dan semoga kelak Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat mentakdirkan kita menjadi bagian dari umat yang selamat, yaitu umat yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas tentang pembahasan hadis dalam kitab Bulughul Maram, yang kemarin diawali dengan lafaz alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Bahwasannya hendaknya kita sebagai seorang muslim itu senantiasa melakukan sebuah kejujuran, dan kejujuran itu akan membawa kita kepada kebaikan. Pada pembahasan yang lalu, orang yang dapat disebut sebagai siddiq seperti Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang yang apabila ia melakukan kejujuran, itu terus menerus. Kejujuran bukan hanya dijadikan sebagai topeng, namun kejujuran itu ia lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga karena ia merasa bahwasannya jujur itu adalah perbuatan yang harus dilakukan terus menerus, dan hal tersebut menjadikan tabiatnya, sehingga menjadikan dirinya menjadi orang yang siddiq atau orang yang jujur. Sehingga para jamaah sholat subuh rahimakumullah, kita harus memahami juga bagaimana cara kita agar senantiasa dapat melakukan perbuatan yang baik tersebut. Kita harus menyadari bahwasanya kita memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita membuka bab akidah, itu ada istilah roja wal khauf. Roja wal khauf itu apa? Roja wal khauf itu ketika kita menyadari diri kita menjadi seorang hamba, yaitu hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, di waktu yang bersamaan kita memiliki harapan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di satu sisi kita menyadari bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kuasa sehingga mampu mengazab kita. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menerangkan
tentang keutamaan orang yang bersyukur, Allah meletakkan dua komponen, yaitu harapan dan selanjutnya adalah sebuah peringatan. La in syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan yang telah Allah berikan akan aku tambah. La azidannakum. Namun ingat, wala in kafartum, apabila engkau mendurhakai Allah atau mengkufuri nikmat Allah, inna azabi lasadid, bahwasannya azabnya Allah itu pedih. Di dalam ayat ini Allah bukan hanya semata-mata memberikan harapan saja, namun juga memberikan peringatan. Oleh sebab itu para jamaah sholat subuh rahimakumullah, konsep roja wal khauf ini hendaknya kita sebagai muslim itu memahami bahwasannya Allah itu adalah Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Namun di satu sisi Allah itu azabnya juga syadid. Dan apa yang kita pahami dan kita masukkan ke dalam hati tersebut itu juga ditularkan kepada orang lain lebih baiknya. Saya pernah mendengar, saya pernah melihat ada cuplikan film yang mana suatu ketika ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya, dan kira-kira pertanyaannya seperti ini: mengapa agama itu selalu menakut-nakuti hambanya dengan neraka? Lantas ini karena film gitu Bapak Ibu, ini karena film. Lantas yang dilakukan oleh gurunya itu bukannya menjelaskan bahwasannya Allah itu memiliki sifat pengasih dan penyayang yang ada di surat Al-Fatihah ayat pertama itu, justru sang guru malah memojokkan muridnya. Kira-kira gurunya itu berkata, apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang sudah kamu katakan? Kamu tahu tidak apa yang kamu katakan itu? Sehingga bila kita sebagai seorang muslim dan kita menemukan orang yang kritis, dan kritisnya itu mungkin tidak didasari oleh pemahaman agama yang utuh, itu bisa saja menjauhkan orang-orang yang kritis tapi tidak memiliki dasar agama itu justru semakin jauh dari agama Islam. Dan seolah-olah karena sikap yang mungkin seperti itu tadi akan membuat orang berpikir, wah, orang beragama itu tidak menggembirakan. Oleh sebab itu kita harus memahami ketika kita berdakwah itu harus bijaksana, seperti dalam surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, kita harus bijaksana. Bijaksana itu salah satunya seperti itu tadi. Ketika Allah itu sudah terang benerang mengungkapkan bahwasannya dirinya itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, memberikan kasih sayang baik bagi orang-orang yang beribadah di jalan Allah, ataupun sekalipun kepada orang-orang yang tidak meyakini Allah sekalipun, Allah juga memberikan kenikmatannya. Bahkan di ayat yang lain, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah penekanan yang menarik, yaitu Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang berbau dunia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu
makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mendatangkan berbagai macam jalan keluar dalam hidupnya, makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan mendatangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Di ayat itu, dalam satu kalimat ayat itu, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iming-iming dunia. Padahal secara logika, orang yang bertakwa itu seharusnya sudah cukup bila diiming-imingi dengan sesuatu yang bersifat keyakinan seperti surga. Namun kita juga harus memahami Bapak Ibu, bahwasannya tidak semua orang Islam itu memiliki kadar keimanan yang sama. Ya, setiap Muslim itu tidak memiliki kadar keimanan yang sama. Terkadang di zaman sekarang itu memiliki keyakinan bahwasannya Allah itu adalah Tuhan dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul, itu sudah bagus daripada dia menjadi orang yang tidak meyakini sekalipun ia tidak sholat. Maka dalam hal ini, dalam pembahasan hadis ini, mohon maaf Bapak Ibu, ini kita agak sedikit keluar karena ini saya kira penting. Ketika kita memahami sebuah hadis, kita juga perlu memahami konteks-konteks di dalamnya, ya, terkhusus juga konteks sosial di dalamnya. Jangan sampai ketika kita mempelajari hadis Nabi, kita hanya membahas tentang jujur itu membawa kepada kebaikan, namun kita tidak menyadari bahwasanya ada hal-hal yang lain. Perkataannya itu betul, tapi kita membawanya ketika di masyarakat itu justru menjauhkan orang-orang yang tidak terlalu kenal agama dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting, kita harus menyadari bahwasanya agamanya Allah Subhanahu wa taala itu untuk menyempurnakan akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Mohon maaf, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semesta alam. Li utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak itu bukan perkara halal dan haram. Mohon maaf bila seandainya ada kesalahan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.